Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umrid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di tengah krisis multimedia yang menimpa bangsa kita saat ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dari ayat yang dikutip tadi, bisa kita telaah bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah, tidak melulu berada di atas ataupun di bawah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang, dan pada lain waktu kita temukan kesulitan hidup. Di satu saat kita bisa sangat bersedih, dan di saat lain kita bisa tiba-tiba menjadi gembira, bahagia, senang. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar iman kita bisa menjadi tebal. Kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Dalam kitab Matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dardir mendendangkan sebuah syair, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah, dan bersabarlah atas cobaan-cobaannya. Syair ini menjelaskan tentang tugas kita agar pandai-pandai bersyukur atas karunia Allah. Anugerah yang diberikan tidak membuat kita lena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita dikasih cobaan oleh Allah, tugas kita adalah bersabar. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Kita perlu yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, mungkin saja nanti atau di kemudian hari. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6, yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat ini Allah mengulangi tentang kebersamaan antara kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Itu pasti. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah tersebut. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini di antara kita mungkin ada yang sedang bertani namun gagal panen, atau panen sukses tapi harganya tidak sesuai harapan, yang menjadi pelajar nilai yang diperolehnya kurang sesuai harapan, yang kerja kantor ada masalah di kantornya, yang berdagang ditipu orang. Hal tersebut bisa saja terjadi kepada kita. Di saat-saat demikian, kita tetap harus menatah hati untuk memposisikan Allah pada dugaan yang selalu baik. Kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, aku itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maksudnya, jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita pun tidak akan kelar. Apabila kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut kita itu sangat-sangat rumit, Allah pasti akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenarionya yang indah. Maka yang patut kita panjatkan kepada Allah bukan kalimat, ya Allah masalahku sangat besar, bukan, namun dengan kalimat, Masya Allah, Allahku maha paling besar. Seberapa besar masalah kita, Allah lebih agung daripada masalah kita. Hadirin rahimakumullah,
Solusi terbaik menghadapi hidup adalah optimis. Karena berfokuslah pada kemungkinan, maka Anda akan mendapat lebih banyak kesempatan. Jika Anda tidak mampu semangat, maka optimis. Kita benahi kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan caranya yang indah. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluar dari aneka krisis tersebut. Seperti pesan Nabi Yakub kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Dengan demikian, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari ceramah kali ini. Pertama, semua orang akan dipenuhi rasa jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka, haruslah bersabar. Kedua, berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh optimis itu suatu hal yang penting. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam cerita Nabi Yunus, saat dia ditelan oleh ikan, berkat doa yang ia panjatkan, Allah kemudian mengabulkan. Nabi Yunus pun akhirnya bisa keluar dari dalam perut ikan tersebut. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas adalah, doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan yang besar adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada seorang muslim satupun yang berdoa memakai kalimat itu kecuali dikabulkan doanya. Lalu yang ketiga, pentingnya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan. Lalu ada yang keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka penuh dengan cobaan hidup, hendaklah memperbanyak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah bisa mensyukuri aneka macam nikmat Allah. Andai saja kita diberi cobaan, semoga kita dianugerahi sabar dan optimis serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.